Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah di sore ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita, ya, yaitu membahas tentang landasan pendidikan bagi anak-anak usia dini. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas hingga ke bahasan karakter anak hubbul la'ib, yaitu senang bermain, ya, senang bermain. Sekarang kita lanjutkan di pertemuan yang terakhir, ya, dari karakter-karakter anak-anak usia dini. Karakter berikutnya adalah hubbut tanafus, ya. Hubbut tanafus. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang karakter anak-anak usia dini, mereka dikarakteristiki dengan berbagai macam sifat yang unik, menarik, ya, lucu dan menggemaskan. Dan sebagian dari sifat atau karakter mereka ini itu seringkali ada yang tidak dipahami oleh para orang tua. Sehingga ketidakpahaman mereka tentang karakter-karakter tersebut menyebabkan orang tua menjadi tidak hikmah, ya, tidak bijak. Karenanya mengetahui tentang sejumlah atau sifat-sifat, ya, disebut dengan muyulul atfal, ya, karakteristik mendasar dari anak-anak, kita akan lebih mampu untuk melakukan pendekatan yang sesuai. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas, ya, 4 atau 5 karakter terakhir yang akan kita bahas, yaitu hubbut tanafus, ya, hubbut tanafus, senang berlomba dan berkompetisi. Ini adalah di antara karakteristik anak-anak yang patut untuk kita ketahui, ya. Jadi anak-anak, terutama di bawah 7 tahun, ya, umumnya mereka senang berkompetisi. Ya, kita bisa lihat nih, ya, kalau mereka sedang berkumpul, ya, dengan teman-temannya, ya, itu mereka akan senang berlomba-lomba, berkompetisi untuk melakukan sesuatu. Kayak contoh misal nih, mungkin ada di antara antuna yang menjadi guru atau orang tua deh, ya. Kemudian antuna sedang melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak, ya. Nah, biasanya yang ngerti tentang anak-anak itu, mereka biasa melakukan yang namanya ice breaking, ya. Nah, itu biasanya kalau anak-anaknya sedikit, itu biasanya kurang begitu heboh. Tapi kalau semakin banyak anaknya akan semakin heboh, ya. Contoh misalnya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang hadir cuma 1-2 anak, ya, Waalaikumsalam, ya, mungkin mereka akan heboh, akan berbicara dengan lantang, dengan keras. Tapi kalau semakin banyak, ya, mereka akan berlomba-lomba untuk apa? Untuk melantangkan suaranya. Siapa di antara mereka yang paling lantang suaranya? Nah, jadi hubbut tanafus ini merupakan bagian dari karakteristik anak dan merupakan dari sifat egosentrik anak, ya. Di mana mereka selalu ingin menjadi yang terdepan, mereka selalu ingin menjadi yang paling diperhatikan, dan mereka suka dipuji, ya, yang mana secara asal
Ini semua adalah tidak jelek, asalkan diarahkan. Artinya sifat-sifat senang berkompetisi itu nggak jelek gitu loh. Karakter ini karakter yang tidak buruk, asalkan diarahkan, asalkan dibimbing. Dan ini bahkan bisa menjadi faktor yang dapat mendorong anak di dalam tafawuk ya. Tafawuk itu keunggulannya dia, apa kepiawaian dia. Jadi orang tua yang cerdas, orang tua yang ngerti tentang anaknya, tahu sifat anak-anaknya, terutama di usia dini di bawah 7 tahun, ya, ketika mereka ngerti ini anaknya senang berkompetisi, itu oleh mereka didorong, ya, distimulasi agar mereka memiliki keunggulan, agar mereka memiliki apa kepiawaian dan juga memiliki ibtikar, ya, yaitu kreativitas, inovatif. Jadi hubbu tanafus ini ya bagian dari perkembangan egosentris anak ya. Dan apabila diarahkan itu dapat melahirkan sifat tafawuq wal ibtikar. Ya, tafawuq wal ibtikar, yaitu unggul dan inovatif kreatif. Nah, sifat-sifat hubbut tanafus ini akan membawa anak kepada sifat positif, juga bisa negatif. Makanya penting bagi orang tua untuk mengarahkan dan membimbing. Apa positifnya? Positifnya anak yang senang berkompetisi di fase ini, mereka akan cenderung memiliki kepercayaan diri, athiqatu bin nafsi. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan ya sari'ut takayyuf, yaitu cepat beradaptasi. Kemudian punya semangat, hirs, antusiasme di dalam berjuang, di dalam berusaha. Karena melihat temannya, dia nggak mau kalah gitu kan. Nah, kemudian juga ini akan menumbuhkan sifat inovatif, sportif, dan seterusnya apabila diarahkan kepada kebaikan. Namun apabila tidak diarahkan kepada kebaikan, ya, tidak dibimbing, maka ini juga dapat melahirkan hal-hal negatif, yaitu anak bisa cemburu, iri, bermusuhan, atau mereka akan melakukan segala cara agar mereka bisa menang. Karena di dalam kompetisi ini, sebenarnya anak-anak akan belajar tentang bagaimana ketika mereka berhasil meraih kemenangan dan bagaimana mereka menghadapi ketika mereka tidak menang atau menghadapi kekalahan. Menang kalah itu adalah dua konsekuensi yang lazim di dalam perlombaan atau kompetisi. Sehingga mereka perlu untuk dididik, diajarkan ketika mereka menang dan ketika mereka kalah. Dan itulah kehidupan. Kehidupan dunia ini nggak lepas dari kondisi di mana seseorang dia mendapatkan keberhasilan atau kadang-kadang dia mendapatkan kegagalan. Karenanya tidak tepat orang tua membantu dan memfasilitasi anak selalu agar mereka itu menang, ya. Atau misalnya dibuat perlombaan tidak ada menang, tidak ada kalah. Semuanya menang, ya. Ini juga suatu hal yang kurang bijak. Kenapa? Karena anak tidak akan belajar untuk menjadi lebih tegar, lebih kuat menghadapi kegagalan atau kekalahan. Karenanya apa yang kita lakukan? Kita ajarkan bahwa menang kalah itu bukan tujuan. Tujuan kita bukan menang, bukan kalah. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah upaya, usaha, ikhtiar. Itu yang paling penting. Jadi di dalam kompetisi bukan menang kalah. Itu adalah hasil, hasil di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya, namun yang kita sanggupi, yang kita mampu adalah kita berupaya dan kita berusaha. Kemudian ajarkan bahwasannya kemenangan itu karunia dari Allah, pemberian Allah. Kamu menang bukan karena kamu sendiri, nak, tapi Allah yang memberikan kemenangan itu. Alhamdulillah, ya, Allah berikan kamu kemenangan. Makanya harus bersyukur. Menang itu datangnya dari Allah yang harus disyukuri. Jadi bukan semata dari diri kita. Karena kalau kita hanya mengangkat dirinya, kamu hebat, luar biasa, amazing, ya, anak yang amazing misalnya, anak yang luar biasa, hebat, kamu paling hebat sedunia, itu malah berbahaya. Kita malah seakan-akan, ya,
menyembelih ya dalam tanda kutip ya anak kita, artinya membinasakan dia dengan pujian-pujian ya yang dapat menghancurkan dan membinasakan anak kita. Karena apa? Karena pujian-pujian yang berlebihan atau yang tidak memiliki pijakan dapat menjadikan anak-anak kita itu lupa diri bahkan takabur ya. Jadi harus diajarkan kemenangan itu datangnya dari Allah. Kemudian juga ketika mereka mengalami kegagalan atau kekalahan, maka ajarkan mereka untuk bersabar. Karena yang namanya kekalahan itu bagian dari kehidupan dan ketentuan Allah. Kita nggak mungkin hidup itu selalu menang. Bahkan seringkali kemenangan itu dapat kita raih setelah kita mengalami berbagai macam kekalahan. Yang namanya keberhasilan itu bisa kita peroleh setelah kita menghadapi berbagai macam kegagalan. Ya, karenanya kita ajarkan mereka untuk terus bersabar dan jangan menyerah, tidak berputus asa dan jangan minder. Ya. Bahkan kita ajarkan bahwasanya yang namanya kekalahan atau kegagalan adalah keberhasilan atau kemenangan yang tertunda. Kita bisa mengambil contoh misalnya apa yang sukses yang berhasil. Semua orang-orang yang sukses dan berhasil itu pasti semuanya tidak akan lepas dari yang namanya kegagalan. Kita bisa ambil contoh orang-orang yang dikatakan sukses di dunia atau Google deh misalnya. Ya Google ini kan salah satu perusahaan IT raksasa ya yang dikenal dengan operating sistemnya Android. Nah, itu di antara beribu-ribu produknya itu yang berhasil itu cuma sedikit. Sementara ya ribuan produknya itu gagal semua. Dan pun juga Android itu ketika beranjak menuju kepada keberhasilannya seperti saat ini, kemudian menjadi operating system yang dominan, ya itu juga nggak mudah karena dahulu mereka harus menghadapi operating system yang sudah matang seperti Nokia 9 ya atau yang semisalnya. Wah ini jadi malah ngomongin operating system ya. Nggak, ini cuma contoh saja. Ya dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lainnya. Ya. Nah ini juga sama. Kita lihat ya dahulu di zaman kita itu eh, apa namanya raksasa gadget ya atau ponsel itu dipegang oleh Nokia. Dan ketika Nokia melihat Google ini membuat operating system yang baru dan kemudian melihat apa track recordnya Google yang bolak-balik gagal, jadi Nokia ini meremehkan Google, ya. Nah, kemudian juga sama, Nokia pun juga sempat meremehkan BlackBerry, ya. Tapi ternyata pasar ponsel pintar itu ya dikuasai oleh BlackBerry dan BlackBerry pun sempat jaya dan kemudian sempat pongah meremehkan Google Android. Tapi akhirnya pun BlackBerry jatuh, sekarang digantikan oleh Android. Dan sangat besar kemungkinan nanti Android yang kita pegang saat ini pun juga akan gagal. Maksudnya bukan gagal, maksudnya akan merosot dan akan menurun. Karena sunatullahnya adalah sesuatu apabila sudah sampai di puncak, dia pasti akan menurun. Ya. Dan mempertahankan itu yang paling berat. Karena udah menjadi hukum sunatullah. Ya. Nah, juga demikian di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita nggak akan selalu berada di atas puncak. Dan untuk menuju ke puncak, kita pun juga harus melangkah. Kita harus memanjat. Dan kadang-kadang kita jatuh. Ya. Itu suatu hal yang kita nggak bisa melepaskan diri dari ketentuan yang sudah Allah tentukan seperti ini. Karenanya kita harus mengapresiasi proses dan usaha anak, bukan hasil akhirnya. Yang paling penting adalah upaya dia, usaha dia. Dan ajarkan mereka untuk menjunjung sportivitas dan kejujuran. Ya, ketika ada temannya berhasil, ajarkan untuk mengucapkan selamat. Ketika dia berhasil, ajarkan agar dia tidak bersombong, tidak menyombongkan diri. Ya, dan ajarkan pula kejujuran. Artinya, kalau anak-anak kita ajarkan bukan hanya hasil yang penting, maka mereka juga akan menghargai usaha mereka, proses mereka. Tapi kalau kita hanya melihat hasil, bisa jadi mereka tidak jujur, mereka akan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan, untuk meraih hasil yang mereka inginkan. Ya, makanya kita ajarkan juga jeleknya perbuatan-perbuatan seperti kecurangan, ya, menzalimi dan menghalalkan segala cara.
Dan masih banyak sebenarnya cara-cara lainnya, di antaranya juga kita bisa memberikan contoh kisah-kisah persaingan para sahabat di dalam perbuatan baik. Ya, di antaranya dalam Al-Quran kita diajarkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya ya orang-orang itu berkompetisi ataupun berlomba-lomba tapi di dalam kebaikan. Nah, kemudian berikutnya, karakter berikutnya adalah at-tafkir al-khayali, imajinatif. Artinya anak-anak itu suka berpikir imajinasi dan fantasi, ya. Dan kemampuan mereka untuk berfantasi dan berimajinasi itu sangat luar biasa, ya. Padahal kalau kita perhatikan ya, anak-anak mereka ini sebenarnya pemahaman mereka tentang suatu hal itu kan masih belum bisa secara abstrak ya, seringkali konkret ya. Tapi di sisi lain mereka tuh memiliki daya hayal yang luar biasa atas atas sesuatu hal yang mereka rasakan, yang mereka lihat ya. Itu mereka akan cenderung untuk berpikir secara imajinatif dan fantasi. Dan ini merupakan bagian dari perkembangan akal anak dan proses berpikir mereka. Itu berimajinasi, berfantasi, dan menghayal. Ya, makanya anak-anak itu kadang-kadang mereka suka menghayal. Ya, bahkan kadang-kadang ada di antara mereka ngobrol sendiri, bonekanya diajak diajak ngomong, mainannya diajak bicara. Ya, karenanya ini adalah momen terbaik untuk menanamkan akidah sahihah. Ya, sebagian orang, apalagi yang terpengaruh dengan konsep pengasuhan ala Barat, yang berpegang dengan anak-anak itu belum mampu berpikir secara abstrak, tapi hanya mampu berpikir secara konkret. Ya. Sementara perkara akidah itu perkara yang sifatnya abstrak. Sehingga mereka menunda, nanti aja kalau udah mereka masuk ke fase mampu berpikir secara abstrak. Padahal ini keliru besar dan itu membahayakan. Kenapa? Karena akal mereka bisa bertumbuh secara liar. Ya. Bahkan momen yang paling utama ketika mereka masih kanak-kanak, kita sudah mengajarkan akidah-akidah sahihah. Misalnya kita jelaskan kepada mereka Allah beristiwa di atas arsy. Arsy itu singgasana Allah. Singgasana Allah itu begitu luasnya. Dan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy-Nya Allah berada di atas langit. Dan Allah memiliki malaikat-malaikat. Malaikat Allah begitu banyaknya. Ya, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur hujan. Allah tugaskan untuk untuk berjaga di gunung. Kemudian ada malaikat yang Allah tugaskan untuk eh, untuk membagikan keberkahan. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa, untuk meniupkan ruh dan seterusnya. Mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ditanya, "Abi, Umi, bagaimana bentuknya malaikat?" Ya, kita nggak tahu nak bagaimana bentuknya malaikat. Ya, yang pasti malaikat itu makhluk Allah yang istimewa. Kamu tahu nggak? Ya, Rasulullah SAW itu pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam. Dan Jibril itu ya punya sayap 600 sayap. Tapi sayapnya tidak sama dengan sayap burung, ya. Sayapnya tidak sama dengan sayap hewan, ya. Nah, dan satu sayapnya kamu tahu nggak anak besarnya itu langsung menutupi ufuk. Ya, ufuk itu adalah ujung mata memandang. Yaitu saking besarnya. Ya, satu sayapnya Jibril alaihissalam. Ya. Nah, jadi kita jelaskan saja sesuai dengan dalil yang datang. Nah, biarkan mereka itu berfantasi sendiri, biarkan mereka berimajinasi sendiri. Ya. Nah, karena itulah di fase ini mereka juga belum mampu membedakan antara realita dengan khayalan. Karenanya ketika mereka disodorkan dengan tontonan-tontonan yang fiktif atau yang fiksi di dalam kartun, maka mereka akan cenderung mempercayai. Ya, makanya mereka itu sangat senang sekali dengan hal-hal yang fiktif seperti monster-monsteran, dinosaurus-dinosaurusan, superhero-superheroan, atau yang semisalnya. Bahkan ya seperti
apa namanya, benda-benda mati yang bisa bicara, misalnya seperti tayo gitu kan, bis yang bisa ngomong, ya. Bahkan juga mereka itu punya kecenderungan di usia-usia awal, ya mereka menganggap bahwasanya benda-benda sekeliling itu punya punya perasaan dan bisa bicara. Makanya jangan heran kalau misalnya mereka ngomong sendiri, ngobrol sendiri, ya itu jangan sampai orang tua kaget, wah ini kayaknya harus di ruqyah ini ya. Karena ada orang tua seperti ini, Ustadz, anak saya suka ngomong sendiri, Ustadz. Padahal itu bisa jadi bagian perkembangan dia secara normal. Karenanya di usia ini adalah momen yang terbaik untuk memperkenalkan sosok-sosok manusia yang soleh, yang istimewa, dan nyata, real, seperti para nabi, para rasul, dan sahabat. Ya, jadi apabila dari kecil mereka sudah dikenalkan tentang sosok nabi-nabi yang istimewa, ya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Yusuf alaihissalam, kita ceritakan kisahnya, ya. Namun tetap kita harus mengisahkan kisah yang sahih, ya kisah yang benar, bukan kisah yang di apa reka-reka ya atau kisah ngarang-ngarang ya. Kemudian kita jelaskan, kita ceritakan sesuai dengan kondisi mereka, daya pikir mereka, maka itu akan membangun di dalam diri mereka perasaan takjub dan diharapkan mereka mengidolakan atau ngefans sama tokoh-tokoh tersebut. Sebagaimana ketika mereka melihat atau mereka diceritakan tentang tokoh-tokoh fiktif ya seperti Spider-Man, Batman, Superman, mereka mengidolakannya. Ya, mereka juga mengidolakan hal tersebut. Karena itu, jamaah sekalian, jangan heran ya apabila di dalam beberapa kondisi ya, mungkin kita pernah dengar, ada anak-anak yang diberikan hadiah oleh uminya atau abinya, ya, baju Spider-Man atau baju Superman, ya, itu mereka menganggap dengan baju itu mereka mampu untuk apa, manjat ini, bahkan ada yang dikasih baju Superman, mereka loncat dari balkon rumahnya, ya. Dan itu sangat membahayakan memang. Makanya semua sifat-sifat karakter ini harus diperhatikan, dibimbing, dan diarahkan oleh orang tua. Karenanya ini momen bagi kita. Apa yang kita lakukan? Ajarkan kepada mereka akidah sahih, akidah yang benar, dan perkara-perkara ghaibiyah dengan bahasa yang sederhana. Lalu biarkan mereka berselancar di dalam benaknya dia, di dalam apa pemikirannya. Sebab mereka masih dalam fase baroah. Mereka belum berdosa. Ya, misal kita bicarakan, Umi, Allah itu bagaimana? Nah, Umi juga nggak tahu nak bagaimana Allah. Kenapa? Karena Allah saat ini memang menguji kita. Allah tidak menampakkan dirinya, tapi nanti di surga Allah akan menampakkan dirinya. Apakah Allah punya wajah, Mi? Allah punya wajah. Allah punya mata, Allah punya tangan, tapi wajahnya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah itu berbeda dengan kita. Karena Allah berbeda dengan makhluk, ya. Dan Allah sempurna. Dan siapa saja yang melihat Allah pasti akan cinta sama Allah, senang sama Allah. Karena Allah pencipta kita, ya. Makanya di antara kenikmatan nak yang Allah berikan nanti ketika kita masuk surga, Allah berikan ziyadah, tambahan nikmat. Yang mana tambahan nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada makhluknya. Apa itu? Allah izinkan bisa melihat wajahnya Allah. Allah izinkan bisa melihat Allah. Siapa yang nggak kepingin bisa melihat Allah? Nah, karenanya kita di dunia, Allah uji. Kita belum bisa melihat Allah. Makanya, siapa yang mencintai Allah, kepingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah, maka hendaknya dia bersemangat untuk beramal soleh, bersemangat untuk berbakti kepada orang tua, bersemangat untuk berbuat baik, bersemangat untuk beribadah, dan seterusnya. Ya. Juga misalnya kita ajarkan tentang surga. Ya, surga itu adalah taman-taman Allah yang sangat indah. Ya, indahnya luar biasa. Kalau kita misalnya merasakan ya nak di dunia ini ada tempat-tempat indah, ya misalnya kita ajak mereka ke tempat-tempat indah. Di surga jauh jauh lebih indah lagi. Ya, juga di surga ada tumbuhan-tumbuhan, ada sungai-sungai yang mengalir, bahkan ada sungai susu, dan apapun yang kamu inginkan Allah akan berikan. Ya, nah, walakum fiha ma tashtahi kata Allah. Dan untukmu di dalam surga itu apa yang kamu inginkan. Kamu kepingin apa aja nah Allah berikan. Nah, karena itu ya ketika kamu kemarin berhasil berpuasa bulan Ramadan 30 hari, ya Umi sama Abi bangga dengan kamu, Masya Allah.
Kamu bisa berpuasa 30 hari itu luar biasa, nak. Masya Allah. Allah menolong kamu, Allah sayang sama kamu, Allah berikan kamu kekuatan, Allah berikan kamu kesehatan, sehingga kamu bisa berpuasa, Alhamdulillah. Makanya, Umi sama Abi senang banget ketika kamu kemarin berpuasa. Dan akhirnya, Abi sama Umi, ya, diberikan rezeki oleh Allah. Dititipkan hadiah buat kamu. Ini hadiah buat kamu, nak. Hadiah ini adalah hadiah dari Abi sama Umi, ya, yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan rezeki ini, Abi sama Umi tidak bisa ngasih kamu hadiah. Dan kamu tahu nggak, nak, hadiah yang ada di dunia ini itu nggak ada apa-apanya dengan nanti yang Allah berikan kepada kamu nanti di surga, di akhirat. Hadiah Allah, pemberian Allah, ya, balasan Allah jauh lebih baik daripada apa yang kamu dapatkan sekarang ini di dunia. Emangnya aku akan dapat, aku memang bisa dapat mobil mainan, ya, jangankan mobil mainan, nak, lebih daripada itu. Aku bisa dapat mobil BMW, lebih daripada itu. Aku bisa dapat rumah, lebih daripada itu. Aku bisa dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Kita katakan bahkan lebih daripada itu. Nah, apa saja yang kamu inginkan, Allah berikan. Makanya kita jangan menjawab, iya kamu dapat ini, iya, itu kan ta'yin, ya. Padahal untuk mentakyin, ya, untuk menyatakan secara spesifik itu butuh dalil. Tapi secara umum, apapun yang kita inginkan, Allah berikan. Karenanya lebih lebih tepat kita katakan, ya, ya, apa saja yang kamu inginkan, nah, Allah berikan. Apa saja Allah berikan, ya. Apakah Allah kasih aku sepeda? Ya, lebih daripada itu. Lebih daripada sepeda. Kalau kamu di dunia aja udah senang sama sepeda, nanti kamu di surga lebih daripada itu, gitu loh. Saking nikmatnya, ya, apapun yang kamu inginkan Allah akan berikan. Kemudian juga kita berikan kisah, ya, tentang sosok-sosok manusia yang luar biasa, bukan tokoh-tokoh fiktif, ya, dari para nabi dan para rasul. Kita ceritakan, misalnya ada waktu cerita sebelum tidur, ya, atau kita ada waktu-waktu khusus, ya, misalnya di waktu sore, ya, habis mandi, ya, habis eh, apa namanya, habis sholat asar, habis mandi, kemudian waktu hangout di ruang baca, kemudian kita luangkan waktu, ya, setengah jam aja misalnya, tapi dengan penuh perhatian. Kemudian kita ceritakan kisah-kisah kepada mereka, ya. Makanya pilihkan buku-buku cerita yang berkualitas, buku-buku cerita yang benar, yang sahih, kontennya lurus, kontennya tidak memiliki penyimpangan-penyimpangan, dan penulisnya jelas, ya. Kemudian juga di dalamnya itu ilustrasinya tidak tidak melanggar syariat, ya. Tidak melanggar syariat, misalnya ilustrasi-ilustrasi yang tidak menvisualisasikan tentang gaib, seperti surga digambarkan atau divisualisasikan, atau seperti para nabi dan rasul digambarkan. Itu nggak boleh, ya. Tidak boleh menggambarkan, ya, para nabi dan rasul atau menvisualisasikan mereka. Jadi cukup hanya, kita boleh hanya kayak memberikan tanda atau simbol, ya, misalnya dengan tulisan Musa, Ibrahim, ya. Nanti kalau anak tanya, lo ini kenapa kok seperti ini aja? Karena, nak, ini nabi yang mulia, yang istimewa, nggak boleh digambar, gitu loh. Jadi nggak boleh diilustrasikan, gitu, ya. Kemudian misalnya anak itu sedang diem, ya, dia, anak kan tadi kan dia di kajian awal-awal kita, anak itu banyak bergerak, tapi kadang-kadang dia diem dan dia tampak menghayal misalnya. Jadi ketika dia menghayal, biarkan, jangan dibuyarkan khayalannya, jangan dikagetin, ya. Kenapa? Karena ketika dia menghayal sesuatu itu bagian dari perkembangan proses berpikirnya dia, ya. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan dari yang kita pelajari dari awal hingga akhir, ya, tentang landasan pendidikan anak usia dini ini, di antara kesimpulannya adalah yang pertama, fase ini adalah fase penumbuhan fitrah keimanan. Ya, fase menumbuhkan fitrah, fase menumbuhkan iman, terutama mahabbah atau cinta. Karena cinta itu adalah motor penggerak dari amal atau aktivitas manusia. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Islam, mencintai Al-Quran, mencintai salat, mencintai hijab, mencintai orang tua, mencintai diri, itu juga termasuk sama. Karena diri itu perlu untuk diperhatikan, perlu untuk disayangi, perlu untuk dicintai.
dengan sebenarnya. Ya, karena akan sulit bagi seseorang dia mencintai orang lain manakala dia tidak mencintai dirinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendidik hati. Karena hati adalah fundamen atau fondasi yang perlu dibangun dan dididik, terutama untuk anak-anak usia dini. Ya. Dan ini memang butuh waktu, butuh proses. Makanya diberikan kita untuk mendidik hati itu selama 7 tahun pertama kehidupan anak-anak kita. Maka didik hatinya dengan ibadah hati. Ya makanya mereka belum dituntut dengan ibadah fisik, ya ibadah amaliyah. Sholat aja 7 tahun. Ya, karena itu sebelum amal zohir, amal fisik, maka kita latih amal hatinya dulu. Kita latih ya batinnya dulu, mendidik hatinya dengan ibadah-ibadah hati seperti syukur. Syukur ini termasuk salah satu pondasi yang harus kita bangun kepada anak-anak kita, terutama ketika kita mengajarkan tauhid. Kemudian cinta, sabar, malu, muraqabatullah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini fase yang kita harus memberikan qudwah, contoh, karena mereka itu adalah manusia yang secara asal metode belajarnya taklid, mencontoh. Apalagi di usia dini. Usia dini ini mereka cenderung untuk mencontoh, cenderung untuk mengikuti, cenderung untuk ya untuk meniru, dan mereka mudah menghafal. Bahkan seringkali mereka susah lupa dan akan bertambah perbendaharaannya dengan apa yang mereka sering dengar dan mereka pelajari. Ya, karenanya ya memberikan qudwah atau uswah itu suatu hal yang sangat penting di dalam pendidikan terutama anak-anak usia dini. Bahkan ini lebih dikedepankan daripada memberikan al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah berupaya untuk menghindarkan segala hal yang dapat membahayakan anak. Karena mereka dalam fase suka bergerak, suka mengeksplor, suka menjelajah, maka kita jauhkan dari segala hal-hal yang dapat membahayakan. Ya, yang dapat menyebabkan cedera seperti listrik, api, pisau dan yang semisalnya. Jadi jauhkan dari keburukan-keburukan yang dapat membahayakan. Kemudian juga menaruh perhatian untuk mendidik adabnya anak. Bahkan harus ditumbuhkan dulu, diajarkan dulu adab mereka. Al-adab qabla al-talab. Ya. Kemudian mulai menghafal Al-Qur'an ya. Ya tentunya sedikit-sedikit dan diawali dengan kecintaan dulu sebagaimana tadi disebutkan di poin-poin awal. Kemudian menghafal hadis, menghafal doa, zikir dan syair-syair yang bermanfaat. Boleh ya, tapi dengan cara menyenangkan, dengan cara ditumbuhkan kesukaannya dulu ya. Kemudian mengikat anak dengan qudwah, dengan contoh yang istimewa, yang baik, terutama dari para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh. Di antaranya cara mengikat anak dengan qudwah itu dengan berkisah dan anak-anak senang dengan cerita, dengan kisah. Bahkan manusia itu senang diceritain atau diberikan kisah. Makanya manusia itu senang baca kayak kisah-kisah gitu ya, cerita-cerita ya. Kemudian memfasilitasi anak dengan permainan-permainan yang bermanfaat, yang dapat menstimulasi motoriknya, sensoriknya, kognisi, dan perkembangannya. Ya, karena ini waktunya mereka bermain. Waktunya mereka itu ya banyak bergerak dan beraktivitas, dan bermainnya mereka, belajarnya mereka, bermainnya mereka akan menstimulasi ya instrumen-instrumen yang Allah berikan. Ya baik itu sensoriknya, motoriknya, dan seterusnya. Jadi ini usia mereka bermain. Dan permainan yang hendaknya kita fasilitasi adalah permainan yang bermanfaat, tidak melanggar syariat, dan diberikan pijakan-pijakan ya agama, pijakan-pijakan ya syariat. Nah, kemudian memperhatikan kesehatan dan pertumbuhan fisik anak, ya, mulai dari nutrisinya, berat badannya, tinggi badannya itu harus perhatikan, ya. Selain itu juga kesehatan psikis anak. Karena di 7 tahun usia pertamanya itulah usia yang penting sekali di dalam membangun psikologis anak. Karenanya, ya, gangguan-gangguan kejiwaan itu seringkali diawali dari 7 tahun pertama kehidupan manusia. Lalu jangan suka melabeli anak, ngecap anak, pembangkang, nakal, perusa, bawel, ya, jangan, ya. Karena itu semua
ya memberikan label stigma ini malah berdampak buruk ya. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi apa namanya? Alam bawah sadar anak ya, ketika dia diberikan stigma nakal, oh berarti aku ini emang nakal. Jadi itu akan malah mempengaruhi anak. Ingat, jangan lupa kunci kesuksesan orang tua ya. Apa itu? Pertama, harus berilmu, harus punya ilmu, terus belajar, mengupgrade ilmu. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak akan bisa memberi. Kemudian berupaya untuk memiliki hikmah. Hikmah itu juga diawali dengan ilmu. Kemudian kita berusaha untuk santun, tenang, lemah lembut di dalam mendeliver ilmu tadi, ya, di dalam mengajarkan ilmu tadi. Dan kita harus tahu kenapa aku menyampaikannya, ya, dengan cara apa aku menyampaikannya, kepada siapa aku menyampaikannya, kapan aku sampaikan, di mana aku sampaikan, itu hikmah. Baru kemudian sabar. Ya, sabar yaitu kita tidak tergesa-gesa, kita tidak pengen semuanya instan. Makanya man sabara dhafira, siapa yang sabar dia beruntung. Baru doa. Doa ini bukan artinya doa di akhir, tidak. Karena keberhasilan kita itu nggak lepas daripada Allah. Karenanya kita harus doa. Di dalam aktivitas kita harus, ya hendaknya kita bersamai dengan doa. Doa di awal, doa di tengah, doa di akhir. Terus berdoa kepada Allah. Ya, bahkan sebelum kita punya anak pun kita doa kepada Allah, minta agar Allah mengkaruniakan kita anak soleh. Ya, jadi eh, apa namanya, ingredients ya daripada orang tua soleh, ya insya Allah yang akan melahirkan anak soleh sesuai dengan sunnah kauniyah Allah ya, adalah kita harus mengumpulkan hal ini, ilmu, hikmah, sabar, dan doa. Ya. Nah, di antara bentuk hikmah adalah kita mempelajari tentang muyulul atfal atau karakteristik anak-anak yang kita pelajari seperti hari ini atau saat ini. Nah, jadi ini di antara langkah-langkah penting ya di dalam mendidik anak kita berkaitan dengan anak-anak usia dini. Nah, dan ini adalah slide kita yang terakhir. Maka dengan demikian kita sudah selesai membahas sejumlah sifat-sifat dan karakteristik anak-anak usia dini. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang ingin bertanya mungkin bisa diketikkan di kolom chat ya. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Yang belum bisa saya jawab ya harap dimaklumi ya. Nah, juga yang ingin Bismillah, bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Hmm. Anak saya usia 4 tahun. Dia ini semenjak ada tetangganya yang meninggal sebulan yang lalu kurang lebih. Itu udah mulai bertanya tentang kematian Ustaz. Hmm. Nah, saya tuh bingung ngejelasinnya karena terakhir saya ngejelasin kematian itu apa, terus saya bilang dengan bahasa saya ya Ustaz, kalau misalnya ada orang yang hidup pasti akan mati gitu. Terus dia makin lama makin nanyanya, "Ruh itu apa Bunda?" Gitu. Saya sempat emang ngejelasin, "Kematian itu Dek, kalau misalnya ruh itu dicabut sama malaikat maut," gitu-gitu loh Ustaz dengan ilmu saya ya. Cuman makin ke sini dia makin nanya tentang kematian itu, jadinya saya mikir, "Aduh takutnya dia makin takut apa gimana," gitu Ustaz. Jadi yang mau saya tanyain itu, gimana caranya kita nyampein ke anak ya Ustaz, gitu Ustaz, tentang menjelaskan tentang kematian yang dia memang sebulan terakhir ini tuh nanya mulu Ustaz. Terus kalau misalnya setiap ada pengumuman di masjid nih, baru "Assalamualaikum" gitu, dia pasti nanya, "Ini ada yang meninggal lagi ya Bunda?" Gitu Ustaz. Jadi Ya. saya Masya Allah, Nah, baik. mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Wafiq barakallah wa jazakillah khairan ya. Jadi sebenarnya ya itu suatu hal yang manusiawi ya. Juga bagian dari curiosity anak ya, rasa ingin tahu anak ya. Ketika dia mendapatkan suatu fenomena yang ada di hadapannya atau yang dia tahu, dia ingin mencari tahu, dia ingin tahu. Itu bagian dari curiosity anak ya. Makanya kita nggak perlu terlalu khawatir ya, kita nggak perlu juga terlalu mungkin apa ya namanya, punya pikiran-pikiran yang mungkin oh nanti kalau dia gini nanti takut ini, enggak. Jadi nggak perlu karena memang manusia umumnya memang takut kematian ya.
Ya, kita semua umumnya takut dengan kematian. Karena apa sih yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian gitu kan? Nah, tapi ini suatu hal yang tidak bisa dielakkan gitu loh, ya. Suatu hal yang tidak bisa di apa namanya? Kita kita berpaling darinya dan anak-anak kita juga harus tahu tentang hal ini. Karenanya kita ya kalau ditanya kita jelaskan, jelaskan dengan lugas, dengan jelas ya. Jadi ketika Anda menjelaskan bahwasanya, "Loh, Umi itu Om itu sebelah meninggal dunia ya atau mati ya?" Iya, kita jelaskan, "Iya, Nak, beliau meninggal dunia." Ya, jadi benar ketika dikatakan bahwasanya semua yang ada di dunia ini ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika kita hidup, yang menghidupkan kita Allah. Dan kita pun juga punya ajal, kita punya waktu, Nak, ya, sesuai dengan ketentuan Allah. Karena kelak kita pun juga akan meninggal dunia, kita wafat. Ya kita jelaskan. Misalnya kita juga bisa ngambil contoh-contoh yang real ya, misalnya kita ajak dia misalnya untuk apa namanya menanam bunga misalnya. Misalnya dari apa? Dari kecambah itu kita ajak dia, pelan-pelan lah kita ajarkan, ya. Dari kecambah, "Ayo Nak, ayo sini Nak. Kamu apa kepengen tahu jawabannya? Ayo sini." Ya, cuman sabar ya, kita ikuti. Jadi prosesnya kita ajarkan mereka untuk ngikutin. Dari kecambah, kemudian bertumbuh, keluar tunas, kemudian dia tumbuh besar terus, hingga akhirnya nanti tetap tanaman itu dia akan mati, ya kan? Atau misalnya, punya hewan peliharaan, ya hewan peliharaan, ya, itu juga nanti juga kelak dia akan mati. Misalnya ada ikan mas misalnya, ya dan ini memang suatu hal yang berat untuk anak-anak, apalagi kalau dia sudah suka sama hewan peliharaan. Tapi itu bagian dari, kehidupan yang harus dihadapi. Artinya, ya kita harus membangun apa, resiliensi dia itu, agar dia tegar, dia kuat menghadapi hal-hal seperti ini. Karena ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kematian itu suatu hal yang nggak bisa kita hindarkan dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang Allah wafatkan di usia muda, ada yang Allah wafatkan di usia tua, semuanya kembali kepada Allah. Makanya ketika ada yang meninggal dunia, meskipun dia orang kafir, boleh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, terus kemudian pelan-pelan juga apa kita ajarkan dan kita jelaskan ya, bahwasanya nak, kamu diberikan nikmat hidup oleh Allah ya. Jadi Allah hadirkan kamu ya, untuk apa, untuk Abi dan untuk Umi, itu kamu itu hadiah dari Allah buat Abi dan Umi. Allah berikan kamu nikmat hidup, ya. Nah, nanti ya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengambil mengambil nikmat hidup tadi, ya. Jadi nanti siapapun di dunia ini akan meninggal dunia. Tapi setelah meninggal dunia, kita nggak akan selesai. Karena kita akan menghadapi yang namanya alam akhirat. Alam akhirat itu diawali dengan alam kubur, alam barzakh. Dan kamu tahu nggak nak, kita nggak akan bisa berjumpa dengan Allah kecuali setelah kita meninggal dunia. Kecuali setelah nanti kita wafat dan kecuali setelah hari kiamat. Kita nggak apa-apa kita jelaskan secukupnya, sekedarnya tentang kematian, tentang hari kiamat. Boleh kita jelaskan. Nah, tapi setelah itu meskipun mereka punya curiosity, itu bagaimana kita sebagai orang tua mengalihkan kepada bahasan-bahasan lain apabila mereka sudah terlalu mendalami hal tersebut. Jadi kita berikan secukupnya, kemudian kita ajak mereka untuk diskusi yang lainnya. Ya, ibaratnya kalau orang Jawa ngomong nyelimur. Nyelimur, misalnya dia tanya kematian, kita jelaskan, kemudian kita arahkan ke yang, maksudnya kita arahkan ke yang lainnya. Contoh misalnya, ya, iya nak, semua bisa bisa mati, ya. Jadi semua tumbuhan bisa mati, hewan bisa mati, kucing bisa mati, ikan bisa mati, ya. Semuanya itu ada waktu-waktunya, nak, ya. Nah, juga sama, Abi, Umi nanti kelak juga akan meninggal dunia. Tapi sekarang alhamdulillah nak, Allah berikan kita nikmat hidup. Makanya sekarang yuk kita isi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan. Nah, baru kemudian kita ngomonglah tentang kehidupan. Kita banyak bercerita tentang apa yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, itu di antara caranya kurang lebih seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan ya yang udah masuk.
Anak kami usia 5 kompetitif dengan adiknya usia 3. Mandi harus duluan, minum air putih duluan. Jika adiknya duluan, dia akan menangis dan nggak mau mandi atau minum. Bagaimana sebaiknya sikap kami? Nah, ini sebenarnya memang kompetitif ya dari sang kakak. Itu juga bisa didorong oleh giroh ya, oleh kecemburuan. Ya karena bisa jadi mungkin dia melihat dengan adanya adik ini, ya kasih sayangnya orang tua yang tadinya tercurahkan kepada dia itu sekarang sudah tidak lagi full tercurahkan kepada sang kakak, ya. Nah, tapi ini suatu hal yang sangat manusiawi dan alami sebenarnya. Kita nggak perlu khawatir. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah selama itu bukan hal-hal yang prinsip, ya bukan hal-hal yang itu kemudian dia mau mau duluan biarkan. Tapi ketika misalnya dia melarang adiknya mau mandi, dia melarang adiknya minum sebelum dia, ya itu nggak boleh. Karena itu berarti dia sudah mengambil haknya orang lain, ya. Tapi kalau dia mau mau duluan tanpa mengambil hak itu boleh. Bahkan ini bagus sebenarnya. Artinya kita perlu perlu arahkan, ya. Nah, tapi kalau dia melarang adiknya, nggak boleh mandi dulu, adik harus kakak dulu misalnya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena dia mengambil haknya adik. Nah, oleh karena itu apabila dia mengambil hak, ya maka kita boleh mendidik dia, mengajarin dia, meskipun dia menangis, meskipun dia marah, ya nggak apa-apa, biarkan dia dealing dengan hal tersebut. Nah, biarkan dia menghadapi kemarahan dia, emosi dia, ketidaksukaan dia itu bagian dari proses kehidupan gitu loh, yang harus dia hadapi. Nah, tapi setelah itu baru kita dekati ya, ketika dia udah tenang kita jelaskan, kita validasi perasaannya. Umi tahu kamu kesel nak. Umi tahu kamu lagi marah kesel ya karena kamu tadi mandi diduluin adik. Ya, Umi tahu. Jadi kita validasi dulu agar dia merasa dia dipahami. Baru kemudian setelah itu kita berikan arahan. Nah, tapi Kak, ya, adik itu juga dia kepengen supaya bisa mandi duluan, ya. Sama seperti kakak. Kakak kepengen mandi duluan, adik juga sama gitu loh. Jadi kalau misalnya kakak mandi duluan itu bisa bisa jadi juga adik sedih. Jadi kita ajarkan dia juga turut berempati misalnya. Terus kemudian juga kita ajarkan, ya kamu kalau misalnya pengen mandi duluan, kemudian kamu melarang adik, kamu marahin adik, itu juga nggak baik gitu. Anak-anak seperti ini insya Allah dia bisa diajarin, bisa dikasih tahu. Asalkan dengan cara baik, dengan cara tenang, kita pandang wajahnya, dan setelah kita validasi perasaannya, kita berempati dengan dia, dan kita ngomong dengan kasih sayang, sambil kita pangku, sambil kita usap-usap, kita peluk, ya. Nah, insya Allah dia akan belajar, ya. Jadi ini insya Allah bukan suatu sifat yang akan menetap, ya. Ya, asalkan kita terus membersamai dengan cara yang baik. Qadarullah Ustadz, kami terlanjur kepada anak mengatakan jika bisa hafal surat ini, maka kamu boleh membeli mainan ini. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kami ini Ustadz? Ya, ini sebenarnya juga nggak salah juga sebenarnya. Tapi juga bukan suatu hal yang baik apabila diterus-teruskan. Jadi boleh kita memberikan hadiah kepada mereka. Baik itu makanan, mainan, ketika mereka berhasil melakukan pencapaian sesuatu. Tapi ya itu tadi, harus dengan pijakan-pijakan gitu loh. Alhamdulillah, Masya Allah, kamu udah hafal ya nak, surat An-Naba. Umi bahagia banget nih. Ya Allah berikan kamu ya kecerdasan. Allah berikan kamu kemampuan menghafal. Allah berikan kamu kemudahan. Allah yang tolong kamu sehingga kamu bisa menghafal surat An-Naba. Masya Allah, kita bersyukur ya nak kepada Allah. Ya, jadi kamu bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, ini ada titipan nih dari Allah, dititipkan kepada Umi sama Abi. Nah, kamu ke waktu itu kan pengen ya main mobil-mobilan. Ini main mobil-mobilan nih, ya. Ya, jadi sebagai hadiah. Nah, baru kita jelaskan nanti di akhirat hadiah dari Allah jauh jauh lebih baik, ya. Nah, tapi kita nggak terus-terusan setiap kali dia hafal kita kasih, enggak. Ya, ibaratnya apabila dia sudah terbentuk ya, dan itu menjadi kewajiban dan habitnya dia, maka sudah nggak perlu lagi dikasih hadiah. Dan hadiah nggak mesti harus dengan mainan, nggak mesti harus dengan materi, bisa dengan ucapan, bisa dengan pelukan, bisa dengan kehangatan dan seterusnya. Ustaz, apakah memiliki rekomendasi buku sirah untuk anak usia dini?
Ya wallah alam bisawab ya, kalau buku sirah untuk anak usia dini, saya kurang tahu ya yang bahasa Indonesia ya, tapi memang buku-buku sirahnya para ulama itu banyak ya. Namun memang untuk anak usia dini itu memang terlalu berat ya. Tapi ada tulisan dari guru kami ya, Syekh eh, apa namanya Amin Al-Misri ya, judulnya Mausu'ah At-Tiflil Muslim. Di situ ada sepaket buku ya, ada akidah, ada adab dan seterusnya, dan juga ada tentang sirah ya, ada tentang sejarah seingat saya, yaitu dengan bergambar juga ya. Ya, dan itu bagus, tapi sayangnya belum ada cetakannya dan belum ada cetakan terjemahnya belum ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau saya kurang tahu ya, mungkin ibu-ibu yang lain mungkin tahu ya buku-buku tentang sejarah, karena saya nggak begitu ngikuti tentang perkembangan buku ya. Jadi mungkin nanti yang ibu-ibu yang lain mungkin bisa sharing atau berbagi ya buku-buku tentang sirah nabawiyah buat anak-anak. Nah, bagaimana urutan memberikan kisah? Apakah ada anjuran misalnya kisah Rasulullah, kisah sahabat, para nabi? Sebenarnya nggak ada acuannya, nggak ada urutan bakunya ya. Artinya kita bisa mengajarkan kepada mereka dalam kondisi apapun ya, ya sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita punya, yang kita miliki, yang kita tahu itu boleh. Tapi tentunya yang paling utama kita mengajarkan tentang nabinya dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selebihnya kita bisa menceritakan tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Uthman, atau tentang para nabi dan rasul. Ya, jadi tidak ada acuan-acuan baku atau urutan-urutannya. Kecuali memang apabila ada lembaga pendidikan atau institusi yang sudah membuat kurikulum ya, dan kurikulumnya ini memang sudah dibuat sedemikian rupa, yaitu tentunya bagus ya. Kalau memang ada kurikulum dalam memperkenalkan tokoh-tokoh yang istimewa. Ustadz, anak saya 5 tahun perempuan sangat sangat suka memperhatikan temannya dan membandingkan dengan dirinya. Dan sedih kalau dia kalah. Misalnya sedih ketika gambar temannya lebih baik, temannya lebih ini. Padahal saya tidak pernah membandingkan dengan anak lain. Terima kasih Ustadz. Nah, ya jadi memang kadang-kadang ada anak-anak yang dia juga uh, punya perasaan seperti ini. Kenapa? Karena itu tadi manusia itu Allah berikan dengan ada perasaan cemburu. Ya, kenapa? Karena dengan dia melihat temannya gambarnya lebih bagus, dia merasakan temannya lebih banyak diberikan perhatian, ya, diberikan pujian. Nah, akhirnya muncullah kecemburuan. Dan ini apabila tidak diarahkan ya, dan tidak tidak dibersamai, maka dikhawatirkan itu bisa melahirkan yang namanya iri atau dengki, ya, hasad, dan itu tentunya berbahaya. Tapi biasanya anak-anak itu apalagi kalau masih usia dini masih belum hasad, masih belum dengki, ya. Jadi dia cuman ya, maksud saya irinya itu masih belum sampai ke tahapan hasad, tidak. Jadi masih dalam tahapan iri-iri saja ya. Iri karena cemburu gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita pelan-pelan. Pertama, kita tetap puji hasilnya dia. Dia merasa, Umi, kok temanku bagus ya? Enggak, kamu juga bagus, Nona. Yang kamu bikin juga bagus. Tiap orang itu dia memang beda-beda, nak. Ya, artinya yang dibuat teman kamu juga bagus. Kamu juga bagus, Masya Allah. Ya, nah, cuman kamu kalau mau lebih bagus lagi, kamu lebih semangat lagi untuk terus belajar, untuk terus berlatih ya. Artinya kita kita terus ya dorong dia, kita motivasi dia ya, dan kita hargai hasilnya apapun itu. Ya, kemudian setelah itu juga kita ajarkan kepada dia, wah, kamu kamu ngelihat, dan misalnya dia merasa ya yang hasil temannya itu lebih bagus, hasil gambarnya lebih bagus gitu kan. Jadi kita ajarkan dia untuk apa? Untuk mau berbesar hati. Artinya mengucapkan selamat ya. Misalnya takjub gitu kan. Jadi itu kan kemampuan yang Allah berikan. Nah,
Jadi kalau kamu melihat gambar temanmu bagus, kamu harusnya bahagia, gembira, kamu ucapkan selamat, "Masya Allah bagus ya," gitu. Terus kamu juga boleh, aku pengen bisa gambar kayak kamu, bagus, kamu kamu bisa ngajarin aku nggak?" Ya. Jadi sebenarnya masih banyak sebenarnya cara-cara yang bisa kita lakukan ya. Yang mana cara-cara ini berangkat dari pengalaman, ataupun kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, ya, atau bisa belajar dari buku-buku yang juga berangkat dari pengalaman di dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, jadi cara-cara banyak sebenarnya untuk bisa kita mengarahkan anak-anak ya. Dalam hal ini sebenarnya tidak berkaitan dengan gender ya, mau anak perempuan atau anak laki-laki, kalau mau iri ya iri gitu kan. Maksud saya cemburu ya cemburu. Mungkin memang anak wanita, ya bahkan juga wanita dewasa memang lebih dipengaruhi oleh perasaan ya. Umumnya seperti itu. Nah, jika ada anak 5 tahun hampir selalu melakukan penentangan ketika diberitahukan yang baik, apakah tidak apa-apa dibiarkan saja setelah sudah dinasihati beberapa kali? Terutama yang berkaitan dengan ilmu agama, akidah, tauhid. Misal, saat diarahkan untuk memegang juz amma dengan baik, diletakkan di pangkuannya, tapi anak tersebut menjadikan mainan atau meletakkan di bawah begitu saja. Selain itu banyak hal lainnya, perilaku atau perkataan yang berupa penentangan lainnya. Misalnya, biasanya diingatkan sesekali dengan memberikan penjelasan yang sebisa mungkin anak-anak pahami. Tapi semakin diingatkan, biasanya anak tersebut semakin menolak dan marah. Jadi setelah dibiarkan dan hanya fokus pada perbuatan positif anak tersebut. Jazakallah khairan Ustaz, semoga ya. Nah, baik. Jadi memang anak-anak ini kan punya karakteristik ya, ngeyel ya, inat. Dan ketahuilah inatnya anak ini, ngeyelnya anak ini, menentangnya anak ini, itu sebenarnya bukan karena dia menentang dalam artian dia durhaka, bukan ya. Ya. Kenapa dia menentang? Karena dia itu sedang mengenali dirinya, mengenali kemauannya, keinginannya, emosinya, dan merespon dari sekelilingnya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita ini udah merasa, aku ngomongnya udah baik, aku menyampaikannya udah baik. Tapi kenapa Ustadz kok dia masih menentang? Kenapa kok dia masih ngeyel? Nah, bisa jadi baik menurut kita belum tentu itu suatu hal yang baik menurut anak kita gitu loh. Artinya begini, ya, kita tetap harus terus berusaha untuk apa ya namanya? Untuk mengupgrade pengetahuan kita. Dan kita berusaha untuk terus adjustment, beradaptasi, ya. Jadi jangan kita terus kayak seakan-akan merasa cukup ya, aku udah berusaha melakukan yang baik, tapi dia tetap ini ya. Padahal sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain. Karena bisa jadi cara-cara kita itu yang kita lakukan kurang efektif. Ya, kurang begitu mempengaruhi. Dan kemudian yang nggak kalah penting lagi, poin kedua adalah ya, bisa jadi di situ ada suatu isu ya, ada suatu problem. Anak merasa insecure, anak merasa nggak nyaman, anak merasa nggak aman, anak merasa nggak dipercaya, anak merasa ini dan itu. Sehingga itu yang mengakibatkan anak cenderung untuk membantah dan lain sebagainya. Ya biasanya mereka sedang mencari perhatian dari orang tuanya. Dalam hal ini kita harus mencoba mencari tahu nih akar masalahnya apa, ya, dengan cara kita mengamati dia, berinteraksi, hewar, diskusi, dialog, tetap dengan ngomong yang baik ya. Jadi kita lihat dia apakah melakukan penentangannya sepanjang waktu atau hanya di waktu-waktu tertentu saja itu. Dan apakah setiap kali dia misalnya diingatkan kemudian dia selalu marah ya, itu juga perlu untuk kita lihat ya, kita perhatikan ya, intensitasnya dia menentang, apakah selalu terus-terusan ataukah melihat mood atau gimana agar kita bisa bisa melihat dia tuh sebenarnya menentangnya itu karena apa gitu. Apakah benar-benar karena sekedar bad mood saja atau cara kita yang kurang baik atau mungkin karena dia merasa nggak nyaman atau apa. Jadi kita perlu untuk mencari tahu gitu ya. Nah, kemudian juga alih-alih kita lebih banyak mempergunakan instruksi kata-kata, kita juga perlu untuk melakukan eh, apa namanya? Penjelasan dengan perbuatan. Ya, misal ketika dia juz amma ya atau Al-Qur'an mushaf.
kok dia kurang beradab terhadap mushaf misalnya, diletakkan di bawah. Kita ingatkan, "Nak, itu kan mushaf Al-Qur'an, kalamullah, ucapan Allah, Nak." Ya, jadi mushaf Al-Qur'an ya tidak diletakkan di tempat-tempat yang seperti itu, ya kan? Tapi dia tetap biarin gitu kan. Nah, kita deketin dia, kita lihat matanya, "Nak, ya ini kan mushaf Al-Qur'an, ya. Ini kan ucapan Allah, Nak." Kita ngomong dengan lebih serius dan lebih tegas lagi. Biarin aja misalnya anak itu. Nah, kita ambil Al-Qur'an mushafnya, kemudian kita letakkan di atas meja. Kemudian dia letakkan lagi di bawah, maka kita boleh ya memberikan hukuman kepada anak. Setelah sudah diingatkan baik-baik, setelah sudah dijelaskan baik-baik, kita berikan hukuman. Pertama, sebelum hukuman, kita berikan ancaman. Nggak apa-apa. Nah, Umi kan tadi udah bilang, nah, ini Al-Quran, ini mushaf. Ya, kalau kamu letakkan di bawah lagi, ya, Umi akan ambil mushafnya, ya, kemudian Umi nanti sore goreng pisang, kamu nggak Umi bagi. Biarin, aku gini-gini. Udah nggak apa-apa. Kemudian kita letakkan ya di tempat yang sebenarnya, kemudian kita goreng pisang, kemudian dia minta pisang jangan dikasih. Tapi aku kok nggak tega Ustaz? Nggak apa-apa, dia biar biar belajar gitu loh. Biar dia belajar untuk menghadapi kesalahan dia, konsekuensi. Ya, misalnya dia nangis-nangis, aku mau, oke, kita jadinya nggak tega nih. Kemudian kita dekati. Kamu tahu nggak nak kenapa Umi tidak mau kasih kamu pisang goreng? Karena tadi Umi sedih. Kamu tadi meletakkan Al-Quran tidak di tempat yang semestinya, ya. Jadi kita ingatkan dia dengan cara baik-baik, ya. Terus kemudian kita tanya, kalau boleh tahu, kamu kenapa nak kok meletakkan Al-Quran di bawah? Apakah kamu lagi marah sama Umi? Apakah kamu lagi kesal sama Umi? Apakah kamu lagi, nah kita coba cari tahu di situ. Nah, kemudian misalnya dia ngomong, ya baru kemudian kita respon dengan cara baik. Setelah itu kita peluk dia, kita sampaikan, nah Umi sayang sama kamu, Umi mengingatkan kamu karena Umi sayang sama kamu. Itu kita omongkan seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kamu tidak mengulangi lagi, ya, Umi tidak akan apa namanya? Oh, jadi kamu kalau berjanji tidak mengulangi lagi, kamu Umi kasih pisang goreng. Mau ya? Janji ya? Oke, ya udah kasih. Besoknya dia ngulangi lagi, kita kasih hukuman lagi agar dia terus belajar. Gitu. Karena anak tetap harus diberikan aturan, nizam, tapi dengan cara baik. Enggak, tidak dengan cara dibentak, enggak dengan cara dimaki, tidak dengan cara di labeling, dicap, enggak. Ya, itu malah kita sendiri yang capek. Ya, bahkan itu akan mengajarkan anak juga untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Emosi dengan emosi, kemarahan dengan kemarahan. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak cara-cara yang bisa kita pakai kok dengan cara yang baik, asalkan kita terus mau berusaha dan belajar. Nah, mulai usia berapa sebaiknya anak terpisah tidur dari orang tua? Ya, sebenarnya kalau terpisah tidur dari orang tua itu nggak ada nggak ada ini ya, nggak ada acuan yang khusus ya, nggak ada acuan yang spesifik. Artinya ketika bayi misalnya dia udah disediakan ranjang bayi, ya nggak apa-apa, dia tidur di ranjang bayi. Ya, apalagi kalau ditaruh di atas kasur misalnya, bapaknya tidurnya gasrak gitu kan, nanti khawatir anaknya ditindih, maka ya boleh ini anaknya di ditaruh di tempat tidur khusus buat buat bayi, ya. Nah, adapun antar saudara, maka hendaknya di usia 7 tahun udah dipisah, ya, atau 10 tahun. Ya, karena hadis Nabi, wa farriquhum bainal madaji, dan pisahkanlah mereka dari ranjang-ranjang mereka. Itu ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat di 7 tahun, ada yang berbeda pendapat, ada yang berpendapat di usia 10 tahun. Ya, jadi hendaknya udah dipisah di usia maksimal 10 tahun. Ya.
Ustaz, fase awal dakwah Rasulullah tentang tauhid banyak kami temukan khususnya surat Makkiyah tentang neraka. Iya, banyak bicara tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Enggak mesti tentang neraka ya. Jadi memang banyak berbicara tentang yaumil kiamah, termasuk surga dan neraka dan juga ancaman. Yang mau kami tanyakan, kapan mengenalkan neraka kepada anak? Padahal di awal dakwah Rasulullah mengajarkan neraka atau kisah kaum yang diadab Allah dan dimasukkan neraka. Ini juga suatu hal yang kurang tepat ya. Jadi Nabi langsung diajarkan tentang, maksudnya langsung menjelaskan tentang masalah neraka atau tidak, enggak. Emang ayat-ayat Al-Quran yang turun Makiyah itu banyak berbicara tentang hari kiamat. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin, mereka beriman kepada Allah. Beriman tentang rububiyah Allah, Allah pencipta mereka. Tapi mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah, dan mereka tidak mengimani adanya hari akhir. Tidak mengimani adanya hari kiamat. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu banyak berbicara tentang yaumil akhir. Apa kepada mereka. Dan objek dakwah Rasulullah saat itu adalah orang-orang kafir yang udah dewasa. Ya, sementara anak-anak ya tentunya nggak sama dong dengan orang dewasa gitu loh. Ya. Tapi kalau kita perhatikan fikih dakwahnya Nabi, Nabi melakukan dakwah itu tidak langsung dengan ancaman. Apa yang Nabi lakukan? Dengan ta'liful qulub, melunakkan hati dahulu gitu loh. Ya, dengan melunakkan hati. Ya. Jadi nggak mesti harus apa maksudnya, jadi tidak melulu berisi tentang neraka. Nah, kapan kita kenalkan anak tentang neraka? Ya kita kenalkan di mana di situ kita jelaskan surga, di situ ada neraka. Tapi memang tidak kita jelaskan sefokus atau sedetail kita menjelaskan tentang surga dulu. Boleh kita jelaskan tentang neraka. Neraka tempatnya orang kafir. Allah sediakan api yang menyala-nyala. Tapi kita fokus lebih menjelaskan tentang neraka. Bahkan sebelum kita jelaskan tentang neraka dan surga, kita fokus menjelaskan tentang Allah. Ya, agar apa? Agar ma'rifatullah. Jadi perlu dibedakan di sini. Mendakwai orang kafir dengan mendakwai muslim nggak sama. Tidak sama. Meskipun sama-sama kita mengajarkan tauhid. Demikian pula ketika kita mendakwai muslim yang sudah lama keislamannya dengan yang baru masuk Islam, juga beda. Nah, termasuk juga bagaimana kita mendakwai orang udah dewasa dengan anak masih kecil, ini nggak sama. Bahkan kita mendakwai, mohon maaf ya, misalnya para petani ya dengan pengusaha, tentunya beda. Karena tiap-tiap orang ya itu memiliki pendekatan yang nggak sama. Ya, nah, anak saya akhwat, umur 2 tahun 10 bulan. Anak saya akhir-akhir ini sering tidak mau pakai hijab, dilepas terus dan kadang tidak mau, kalau dipakaikan malah lari. Tapi sebenarnya pas kecil mau-mau aja Ustaz. Kalau usianya 2 tahun 10 bulan ya belum waktunya pakai hijab. Jangan dipaksa, Bu. Nanti malah dia semakin nggak nyaman dengan hijab. Ya. Jadi berikan dia pakaian anak-anak, nggak apa-apa. Nggak mesti harus pakai hijab. Karena dia tetap akan melihat uminya pakai hijab. Ya, kita kasih, kita berikan misalnya pakaian hijab. Kita pakai, dia lepas nggak apa-apa. Mungkin dia merasa sumuk, dia merasa panas. Usianya masih 2 tahun 10 bulan. Perintah hijab itu tidak untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa. Kalau anak-anak kecil udah kita pasangi hijab dan dia merasa nggak nyaman, ini berbahaya malah. Makanya yang fokus kita tumbuhkan kecintaannya terhadap hijab. Ya, ya alih-alih kita udah ngasih dia pakaian hijab, apalagi masih 2 tahun udah dikasih cadar. Ini suatu hal yang tidak dianjurkan malah. Ya, tujuannya orang tua bagus nih, supaya terbiasa dari kecil pakai hijab. Tapi kenyataannya seringkali malah anak merasa nggak nyaman karena mereka masih anak-anak. Artinya ketika mereka misalnya ya hanya pakai pampers saja, ya itu nggak ada masalah, artinya tidak berdosa. Ya tapi tentunya kita sebagai orang tua ya, ya nggak baik juga sih anak dipakai pampers. Artinya dia pakai baju anak-anak, ini 2 tahun masih anak-anak banget, baru lewat dari masa bayinya gitu loh. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir ketika mereka misalnya dikasih dipasangin jilbab dia lepas. Bahkan ketika udah usia 7 tahun saja, ya itu juga 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 nggak boleh dipaksa mereka untuk pakai hijab. Tapi udah kita ajarkan mereka, ya.
Anak-anak akhwat usia 7 tahun sangat sulit kalau bangun pagi. Jadi untuk sholat subuh, lalu sekolah setiap pagi mesti ada drama pagi hari. Padahal malam harinya tidur paling malam jam 9. Udah biasa tidur siang. Secara kualitas tidur insya Allah cukup. Boleh karena tawarkan hadiah untuk dia lebih semangat bangun pagi untuk sholat subuh dan aktivitasnya. Dan boleh sampai usia kapan? Boleh, nggak apa-apa. Kamu nak, kalau besok kamu bangun subuh, kamu Umi kasih ini dan ini nggak apa-apa. Ya, akhirnya dia termotivasi. Awalnya karena hadiah, nggak apa-apa. Tapi tidak terus-terusan. Ya, tidak terus-terusan. Dan sebagaimana udah saya jelaskan tadi, tetap diberikan pijakan-pijakan gitu. Ya, dan hadiah nggak mesti harus dengan barang, bisa dengan pujian dan seterusnya. Kemudian juga kita bangunkan dengan cara baik. Misalnya kita senggol, kita usap-usap, bahkan kalau perlu kita peluk, kita ambil air, kalau masih nggak bangun kita lap di matanya. Meskipun dia misalnya bad mood, dia marah-marah, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses. Ya. Jadi banyak cara sebenarnya untuk membangunkan anak-anak kita. Nggak mesti harus dengan hadiah, tapi pakai hadiah juga boleh. Ya, tapi artinya tetap mereka harus udah dibentuk habitnya, kebiasaannya. Ini masih banyak apa pertanyaannya? Mulai usia berapa sebaiknya anak bisa tidur? Ini kok diulang-ulang ya pertanyaannya? Anak saya ada 4, yang 3 12 tahun laki-laki. Yang 3 usia 12 tahun laki-laki, usia 11 tahun perempuan dan 7 tahun perempuan. Ini ketiganya suka berantem bergantian. Penyebabnya karena hal kecil, saling ledek dan itu terjadi tiap hari. Kadang sampai memukul, saling balas. Saya harus gimana Ustadz? Gak apa-apa Bu, sabar aja. Itu bagian dari proses ya. Jadi kalau mereka berantem, itu emang anak-anak seperti itu, nggak apa-apa. Biarkan mereka berantem dan biarkan mereka menyelesaikan urusannya sendiri. Tapi kalau sudah berbahaya nih, misalnya udah bawa pentungan, bawa kasti, baru kita intervensi. Tapi selama mereka masih berantem gini, kemudian itu nggak apa-apa, biarin. Tapi kalau mereka udah ngomong-ngomong kotor, ya udah memaki-maki, baru kita intervensi. Ya, kita kita ajarkan mereka untuk ya jangan uh, berkata-kata kasar ataupun kotor. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa biarkan mereka berantem. Ya, itu bagian dari proses mereka menghadapi masalah, mereka menyelesaikan sendiri. Ya. Nah, tapi kalau memang kita tahu ini ada yang suka usil, suka suka gangguin, ya kita ingatkan juga, abang jangan suka usil bang, kasihan adik gitu kan. Tapi yang namanya anak-anak ya juga dia biasanya juga seperti itu gitu. Tapi memang seharusnya anak-anak yang udah 10 tahun itu harusnya sudah lebih ngerti dan sudah lebih paham ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pendekatan dengan lebih banyak memberikan penjelasan kepada mereka, atau mungkin kita sudah boleh sebenarnya melarang abangnya atau kakaknya misalnya yang kalau memang mereka suka ganggu loh ya. Tapi beda halnya kalau mereka diganggu ya. Ya. Anak saya laki 4 tahun, dia cenderung perasa mudah menangis. Jika ada sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, dia akan menangis. Dan jika ada anak yang memukul, dia hanya diam. Memang saya suka sounding tidak boleh memukul. Namun dia cenderung jadi pasrah ketika ada anak yang menjahili dia. Tidak ada pertahanan diri. Apa yang harus saya perbaiki dari pola asuh saya? Syukron. Nah, jadi memang tiap anak unik ya, punya karakter beda-beda, punya sifat yang nggak sama satu dengan yang lainnya. Kalau kita merasa anak kita ini adalah anak yang sensitif ya, anak yang ya memang ada anak-anak sensitif, ada ya. Nah, jadi kalau dia memang anaknya sensitif ya, anaknya kemudian ketika nggak bisa melakukan sesuatu dia menangis ya, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mendampingi anak kita tersebut, tapi dengan tidak selalu membantu dan menolong. Tapi kita mendampingi, membersamai dengan apa? Dengan kita kita mendorong dia, memotivasi dia, ya. Tapi tidak diolok ya, tidak diejek. Wah, dasar kamu cengeng atau dasar kamu gitu aja dikit-dikit nangis ya. Jangan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita bersamai dengan berempati, menvalidasi dan mendorong.
memotivasi, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kita lakukan dengan sabar, dengan pembersamaan. Karena kita nggak usah terlalu khawatir ya. Misalnya kalau dia dipukul, kemudian dia diem aja, ya. Kadang-kadang kita yang gemes nih sebagai orang tua ya. Karena dia tuh dipukul. Karena anak-anak usia usia segini ya, ketika mereka itu pukul-pukulan itu suatu hal yang lumrah ya. Jadi ketika anak kita nggak mau balas, nggak ada masalah. Tapi kita tetap perlu mengajarkan dia untuk untuk membela diri gitu loh. Artinya ketika kamu mau dipukul, ajarkan dia untuk menghindar, ajarkan dia untuk menjauhi anak tersebut, ya. Apa yang suka mukul tadi gitu loh. Boleh dituliskan Ustadz nama pengarang sama judulnya tadi? Ya, Mausu'ah Tiflil Muslim, Mausu'ah Tiflil Muslim, yaitu ensiklopedia anak muslim, tulisannya Dr. Amin Al-Misri. Nah, ini sepertinya udah semua ya. Kok ada pertanyaan-pertanyaannya, kayaknya semuanya di copy paste sama ini. Baik, ini sepertinya sudah semua ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah pukul 5:30. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.